Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnawati, NIM 12012090. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asas personalitas dan asas itikat baik. Asas personalitas. Asas personalitas ini lebih menekankan terhadap perbuatan seorang WNI yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Karena sebagai asas dalam KUHP, asas ini menentukan arah dan tujuan peraturan pidana yang konkret, yakni peraturan pidana khususnya terkait dengan perbuatan seorang yang melanggar KUHP di luar wilayah Indonesia. Asas personalitas dan asas nasionalitas aktif sama, hanya berbeda dengan istilahnya saja. Asas personalitas atau asas nasionalitas aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana di Indonesia, di mana ketentuan-ketentuan hukum pidana di Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Pasal 5 KUHP berbunyi sebagai berikut. 1. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia. 2. Penuntutan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri. Lebih lanjut terkait dengan pasal 5 KUHP ini, R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya lengkap dari pasal demi pasal. Ini bahwa menjelaskan bahwa pasal ini diletakkan prinsip nationalitas dan aktif atau personalitas. Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dari pasal ini, meskipun di luar negeri Indonesia, dapat dikenakan Undang-Undang Pidana Indonesia apabila mereka itu berbuat peristiwa pidana lainnya yang oleh Undang-Undang Indonesia dipandang sebagai kejahatan pelanggaran tidak hanya dapat dikenakan hukum pidana di Indonesia saja. Jika perbuatan yang dilakukan itu oleh undang-undang di negara asing, di mana perbuatan itu dilakukan diancaman pula dengan hukuman. Baik, selanjutnya asas itikat baik. Asas itikat baik itu mempunyai dua pengertian, yaitu itikat baik dalam arti objektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi salah satu pihak. Asas yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, asas ini menyatakan bahwa apa saja yang harus dilaksanakan dengan memenuhi tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatutan. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat 3. Asas ini merupakan asas bahwa pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikat baik terbagi menjadi dua macam, yaitu itikat baik nisbi atau relatif dan itikat baik mutlak. Pada itikat yang pertama, seorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikat yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan atau penilaian tidak memihak menurut norma-norma yang objektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seldi Apriyandi. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang asas persamaan hukum. Asas persamaan hukum memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tidak membedakan dari suku, warna kulit, ras, agama, kepercayaan, kebangsaan, kedudukan, dan lain-lain. Dalam hal ini, hukum menganggap setiap manusia sama, yang artinya subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak,
kewajiban yang sama dalam hukum. Asas yang selanjutnya yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan yaitu asas yang dimana para pihak harus melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Namun, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut prestasinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dalam hal ini, asas keseimbangan dapat dipertanggungjawabkan. Keseimbangan sangat perlu guna mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melakukan perjanjian itu. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulisan NIM 1201207. Saya akan menjelaskan tentang asas kepastian. Asas kepastian hukum mempunyai dua aspek. Yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu kepastian pemerintah. Meskipun keputusan itu salah, jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait dengan ketetapan-ketetapan yang menguntungkan. Harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat-surat pemerintah secara tepat dan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju. Harus dapat melihat kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya. Kesimpulannya adalah bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan sesuatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Contoh, penguatan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan jika tidak dapat dikatakan pemerasan. Kedua, ketika membuat sesuatu kebijakan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Misalkan, membelanjakan uang negara jika tidak dapat dikatakan korupsi. Atau asas hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Maksudnya, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan pejabat administrasi negara. Pengertian yang kedua, pengertian moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos, dalam bahasa lain bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Secara terminologi terdapat berbagai rumusan pengertian moral yang dari segi substantif materialnya tidak ada perbedaan. Akan tetapi bentuk formalnya berbeda. Menyatakan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan
dan kelakuan atau akhlak. Mengemukakan pengertian akhlak sebagai pandan kata moral sebagai perangai atau watak tabiat yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya. Sementara itu, William Hook sebagaimana dikutip oleh Bambang Dores merumuskan pengertian moral secara lebih komprehensif. Rumusan formalnya sebagai berikut. 1. Formal sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup yang warna dasar tentunya yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu. 2. Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Agar diperoleh pemahaman yang lebih jelas, perlu diberikan ulasan bahwa substansi material dari kedua batasan tersebut tidak berbeda, yaitu tentang tingkah laku. Akan tetapi bentuk formal batasan pertama dan kedua hampir sama, yaitu seperangkat ide tentang tingkah laku dan ajaran tentang tingkah laku. Kata moral juga sering dinomikan dengan etika yang berasal dari kata elios dan dalam bahasa Yunani kuno yang berarti kebiasaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan saya dapat membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cishari dengan NIM 12012085 dari program studi Hukum Keluarga Islam kelas 2C. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas perjanjian. Di dalam perjanjian itu sendiri terdapat beberapa asas di dalamnya, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract dan asas konsensualisme. Nah, yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Pada asas ini, setiap orang bebas menjalin perikatan dengan pihak manapun yang dikehendakinya, yang termasuk bebas dalam syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak ini disimpulkan di dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang dikemukakan bahwa setiap kontrak yang dilaksanakan secara sah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, asas kebebasan berkontrak ini merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk memberikan kemudahan bagi pihak yang membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya maupun syarat-syaratnya, dan yang kemudian yang terakhir yaitu menentukan bentuk perjanjian, maupun itu bentuk tertulis maupun lisan. Jadi di sini merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada setiap orang melakukan kontrak, baik itu kontrak yang telah dibahas di dalam undang-undang maupun yang tidak dibahas di dalam undang-undang. Namun kebebasan ini ada batasannya, yaitu memenuhi syarat sahnya perjanjian kontrak yang mana tidak melanggar hukum, ketertiban maupun kesusilaan. Contohnya, Anda bebas memperkerjakan seorang wanita di salon kecantikan, namun perjanjian tersebut bisa tidak sah jika tujuan Anda memperkerjakan tersebut untuk prostitusi.
Nah, yang kedua ada asas konsensualisme. Asas ini merupakan esensial dari perjanjian di mana kata sepakat mampu melahirkan perjanjian ini. Asas konsensualisme erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dan asas mengikat. Asas konsensualisme ini diatur di dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, yang mana menurut asas ini perjanjian telah lahir hanya dengan adanya kata sepakat. Namun pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mewujudkan kesepakatan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan adanya kecacatan kehendak yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Di dalam KUH Perdata terdapat 3 hal, yaitu kesesatan, penipuan, dan paksaan. Tercapainya suatu kesepakatan merupakan suatu hal yang pokok dalam suatu perjanjian, yang mana di dalam asas konsensualisme yang tepatnya diatur di dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi menyebutkan bahwa terdapat 4 syarat terciptanya suatu perjanjian. Yang pertama, sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, sesuatu hal tersebut. Dan yang keempat, sebab suatu yang halal. Jadi, untuk terciptanya suatu perjanjian yang sah, maka harus memenuhi keempat syarat tersebut. Nah, contoh dari asas konsensualisme yaitu adanya perjanjian antara pihak bank dengan nasabah, yang mana nasabah telah sepakat dengan ketentuan bank, maka lahirlah suatu perjanjian tersebut. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nada Fajarwati, biasa dipanggil Nada. Saya salah satu mahasiswa hukum Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Saya mahasiswa angkatan 2020 dan sekarang saya duduk di semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 12012091. Nah teman-teman, dari awal saya sudah menyinggung bahwa Indonesia itu negara hukum. Ya benar bahwa Indonesia itu dijuluki sebagai negara hukum. Kenapa? Karena apa-apa di Indonesia itu diatur mengenai hukum, diatur dengan hukum. Seperti ketika saya menggunakan internet saja, diatur oleh hukum. Ketika kita menggunakan jalan raya saja, diatur oleh hukum. Apa-apa diatur oleh hukum, dari ruang lingkup kecil sampai ke ruang lingkup besar. Tidak memandang bulu, baik itu pemerintah sekalipun, masyarakat kecil, orang kaya, orang miskin bisa diatur oleh hukum. Karena fungsi dari hukum di Indonesia itu untuk menertibkan kedamaian dan menjaga keadilan. Nah, teman-teman, hukum di Indonesia itu banyak sekali. Indonesia menganut paham hukum yang banyak, seperti paham hukum perdata, pidana, administrasi negara, bahkan Islam. Terlalu banyaknya hukum di Indonesia. Nah, itulah menjadi fungsi kenapa Indonesia dikatakan negara hukum. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan seputar hukum perdata. Yang saya jelaskan juga lebih dikecilkan lagi atau diperkecil dalam ruang lingkup asas-asas hukum perdata. Asas-asas yang akan saya jelaskan mengenai asas-asas kepatutan hukum dan perlindungan hukum. Jika ingin mendengarkan video ini lebih lanjut, selamat menyaksikan. Di hukum perdata itu asas-asasnya sangat banyak sekali. Tapi yang di sini yang akan saya bahas mengenai asas kepatutan dan perlindungan hukum. Fungsi asas-asas itu apa sih? Fungsi antara lain fungsinya untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran
atau penemuan hukum sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga atau memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum. Asas hukum dapat diidentifikasi dengan menggeneralisasi putusan-putusan hakim dengan mengabstraksi dari sejumlah aturan-aturan hukum yang terkait pada masalah kemasyarakatan yang sama. Dengan kata lain, asas hukum dapat ditemukan dari putusan hakim ataupun putusan hukum positif. Semestinya, tiap hukum positif memuat asas hukum, baik secara tersurat ataupun tersirat. Nah, teman-teman, dalam bentuk tersurat itu atau dalam secara tersurat itu ditentukan dalam bentuk pasal-pasal yang telah ditentukan oleh hukum perdata. Asas kepatutan yang termuat pada pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga termasuk untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan itu sendiri. Banyak sekali kasus yang menggunakan asas kepatutan. Salah satu kasus yang pernah viral pada tahun 2017 itu adalah kasus ibu digugat oleh anaknya senilai 1,8 miliar bisa batal demi hukum. Nah, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan peri kemanusiaan yang disebut sebagai asas kepatutan. Ketika perjanjian itu melanggar peri kemanusiaan dan kesusilaan, itu termasuk salah satu pelanggaran dan perjanjian itu boleh dibatalkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kedudukan yang lebih kuat menekan yang lebih lemah. Nah, teman-teman, itu adalah pengertian seputar asas kepatutan dalam hukum perdata. Lalu selanjutnya adalah asas perlindungan hukum. Asas perlindungan hukum adalah pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum, dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, sarana perlindungan hukum preventif. Pada perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Nah, subjek hukum itu seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi, itu seperti kalian yang memiliki hak atas hukum. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Nah, lalu yang kedua adalah sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum, seperti yang saya jelaskan pertama tadi, yaitu Indonesia sebagai negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Nah, itulah singkat cerita saya mengenai perlindungan hukum dan asas kepatutan hukum. Apakah teman-teman dapat mengerti? Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Mungkin banyak kurangnya juga.
Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena ini adalah bagian dari tugas ujian akhir semester saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.